Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau melakukan versus gaming yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu antara Poco X3 GT melawan Poco X3 Pro. Jadi di kedua smartphone ini adalah smartphone gaming yang menggunakan chipset sangat powerful untuk di kelasnya, yaitu di X3 GT ini Dimensity 1100 dan di Poco X3 Pro ini Snapdragon 860. Dan di antara kedua chipset ini cukup banyak juga yang berbeda pendapat. Jadi ada yang bilang kalau Snapdragon 860 itu lebih powerful daripada di Dimensity 1100 kalau kita bermain game secara langsung. Dan ada yang bilang juga kalau ini performanya 11-12. Dan ada yang bilang juga kalau Dimensity ini bukan levelnya Snapdragon 860. Maka dari itu di sini mau langsung saya buktikan bagaimana untuk hasil performa antara kedua smartphone ini. Jadi nanti untuk FPS-nya juga akan saya tunjukkan. Kemudian untuk Poco X3 juga cukup banyak yang mengatakan ada masalah overheat. Jadi di sini saya akan bermain game dengan suhu normal, suhu ruangan, tidak menggunakan AC supaya kita bisa melihat bagaimana untuk suhu nyatanya dari kedua smartphone ini. Kemudian saya juga akan mengetes untuk baterainya, jadi kita bisa lihat mana yang lebih hemat. Oke, sudah penasaran kira-kira mana yang lebih unggul antara Poco X3 GT atau Poco X3 Pro? Untuk jawabannya langsung aja kita ke Gadget Versus. Sebelum kita mulai, di sini untuk settingannya yaitu brightness saya buat maksimal, menggunakan WiFi, dan untuk suaranya juga saya set maksimal. Oke, langsung aja ke game yang pertama. Untuk game yang pertama yaitu Mobile Legends. Di kedua smartphone grafiknya sama-sama bisa sampai ultra dan support mode HFR. Pada game Mobile Legends pastinya saya mainkan di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplaynya di kedua smartphone benar-benar powerful. Bermain Mobile Legends grafik ultra tidak jadi kendala sedikit pun, sangat nyaman dan responsif. Hanya saja kalau diperhatikan, gameplay di Poco X3 GT sedikit lebih lancar daripada Poco X3 Pro. Untuk rata-rata FPS-nya di Poco X3 GT lebih tinggi yaitu 60,5 FPS, sedangkan di X3 Pro adalah 59,3 FPS. Dan intensitas patah-patahnya di X3 GT sedikit lebih baik daripada X3 Pro. Jadi untuk bermain Mobile Legends di Poco X3 GT lebih unggul daripada X3 Pro. Walaupun sebenarnya di kedua smartphone sudah sangat playable dan cocok untuk pro player. I don't ride the tide. I sink. Oh, I see it, Killing spree! shattering the Your team destroyed the turret! enjoy. Shattered apart. Suhu saat bermain Mobile Legends di Poco X3 GT maksimal ada di 39,4 derajat Celcius, sedangkan di Poco X3 Pro suhunya lebih tinggi yaitu 40,2 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 40 menit, berikut kondisi baterainya. Game yang kedua adalah PUBG Mobile. Untuk grafik di kedua smartphone ada perbedaan.
Di Poco X3 Pro sudah support sampai HDR Extreme, sedangkan di Poco X3 GT support sampai HDR Ultra. Framerate Extreme di X3 GT terbuka apabila grafiknya kita ubah ke smooth. Jadi di sini saya akan bermain di grafik smooth Extreme supaya adil untuk kedua smartphone. Untuk gameplaynya lagi-lagi di kedua smartphone tidak usah ditanya, sangat lancar. Tidak ada kendala sama sekali, baik dari intensitas patah-patahnya ataupun sentuhannya. Semuanya ini mantap. Untuk gyroscope juga di kedua smartphone sudah menggunakan gyroscope hardware. Sangat mumpuni untuk bermain PUBG. Rata-rata FPS di kedua smartphone yaitu sama-sama di 59,5 FPS. Dan kalau kita lihat di sini grafiknya, FPS-nya benar-benar bersih dari patah-patah. Sangat mantap. Tapi untuk bermain PUBG, saya rasa Poco X3 Pro lebih unggul berkat settingan grafiknya yang bisa lebih tinggi. Mark the location. Search for vehicles. Suhu saat bermain PUBG di Poco X3 GT maksimal ada di kisaran 41,3 derajat Celcius, sedangkan suhu di Poco X3 Pro maksimal ada di kisaran 41,9 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG sekitar 52 menit, berikut kondisi baterainya. Kita ke game yang ketiga, yaitu Asphalt 9. Untuk grafik di kedua smartphone tentunya ini sama, bisa sampai di high quality. Dan kita akan bermain di grafik high quality-nya. Gameplay Asphalt 9 di kedua smartphone sudah sangat lancar, hanya saja masih kita temukan beberapa kali patah-patah saat banyak efek di gamenya. Tapi intensitas patah-patahnya tidak sampai mengganggu, masih cukup nyaman. Untuk rata-rata FPS di kedua smartphone yaitu sama, di kisaran 57,9 FPS. Tapi kalau kita perhatikan lagi, intensitas patah-patah di Poco X3 Pro sedikit lebih tinggi daripada Poco X3 GT. Sehingga untuk bermain Asphalt 9, Poco X3 GT sedikit lebih baik. Suhu maksimal di Poco X3 GT ada di kisaran 42,1 derajat Celcius, sedangkan di Poco X3 Pro sedikit lebih tinggi yaitu di kisaran 43,5 derajat Celcius. Setelah bermain Asphalt 9 sekitar 11 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Sekarang kita masuk ke game yang keempat yaitu Free Fire. Untuk grafik tentunya kalau Free Fire sudah support grafik maksimalnya yaitu Ultra dengan mode high frame rate dan high resolution. Di sini saya akan bermain di grafik Ultra rata kanan supaya Poco-nya tersiksa dengan game berat satu ini. Dan ternyata di kedua smartphone masih sangat mumpuni untuk bermain Free Fire walaupun sudah di set di grafik tertingginya.
Gameplaynya lancar serta tidak terasa ada patah-patah. Ini sangat nyaman. Untuk rata-rata FPS-nya di Poco X3 GT sedikit lebih tinggi, yaitu di 60,2 FPS. Sedangkan Poco X3 Pro di bawahnya yaitu 59,5 FPS. Jadi untuk bermain Free Fire di Poco X3 GT lebih unggul daripada X3 Pro. Suhu maksimal saat bermain Free Fire di Poco X3 GT ada di kisaran 40,6 derajat Celcius. Sedangkan di Poco X3 Pro ada di kisaran 41,4 derajat Celcius. Setelah bermain Free Fire sekitar 23 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Kita masuk ke game yang kelima, yaitu COD Mobile. Untuk grafik di kedua smartphone ini ada perbedaan. Dan lagi-lagi Poco X3 Pro lebih unggul. Di Poco X3 Pro framerate bisa sampai ultra saat kita set di grafik medium dan bermain di mode multiplayer. Sedangkan di X3 GT tidak support framerate ultra. Untuk maksimal di kedua smartphone bisa sampai grafik very high dengan framerate-nya very high juga. Tetapi di sini saya akan memainkannya di grafik high dengan framerate maksimal. Gameplay COD Mobile di kedua smartphone ternyata sedikit berbeda. Poco X3 GT terasa lebih lancar daripada Poco X3 Pro. Di Poco X3 Pro terasa intensitas patah-patah yang lebih tinggi daripada X3 GT. Untuk rata-rata FPS-nya Poco X3 GT lebih unggul yaitu di 59,9 FPS. Sedangkan Poco X3 Pro ada di 59,1 FPS. Yang paling membedakan antara kedua smartphone ada di intensitas patah-patahnya, yang dimana Poco X3 Pro lebih sering patah-patah, sehingga untuk bermain COD Mobile, Poco X3 GT lebih unggul. Tango down! Cover me! Target's inside! Contact with enemy! Target's inside! Enemy down! Contact with enemy! Tango down! Target's inside! Enemy contact! Target's inside! Target down! Target down! Enemy contact! Need backup! Target's inside! Enemy contact! Tango down! Target's inside! Suhu selama bermain COD Mobile di Poco X3 GT maksimal ada di kisaran 40,3 derajat Celcius, sedangkan di Poco X3 Pro maksimal ada di kisaran 41,9 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 21 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Sekarang kita ke game yang terakhir dan paling berat, yaitu Genshin Impact. Di sini saya akan bermain di grafik default kedua smartphone, yaitu di medium 30 fps. Dan ternyata bermain Genshin Impact di kedua smartphone cukup berbeda jauh gameplaynya. Poco X3 GT sudah terasa lebih aman dan lancar daripada Poco X3 Pro. Di Poco X3 Pro masih cukup sering patah-patah, jadi saya rasa kurang nyaman. Untuk rata-rata FPS-nya lagi-lagi Poco X3 GT lebih unggul, yaitu di 29,7 FPS. Sedangkan di Poco X3 Pro ada di 24,1 FPS. Yang paling membedakan antara kedua smartphone ada di kestabilan FPS dan intensitas patah-patahnya.
di Poco X3 Pro cukup tidak stabil FPS-nya, serta intensitas patah-patahnya ini cukup tinggi. Jadi kurang nyaman bermain di grafik medium. Sedangkan di Poco X3 GT sudah sangat mantap dengan FPS yang cukup stabil serta jarang sekali ditemukan patah-patah. Jadi jelas, di sini untuk bermain Genshin Impact, Poco X3 GT jauh lebih unggul daripada Poco X3 Pro. I'll race you there. Yes. Come a little closer. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Suhu saat bermain di Poco X3 GT maksimal ada di kisaran 44,7 derajat Celcius, sedangkan di Poco X3 Pro lebih dingin yaitu di 43,5 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 27 menit, berikut untuk kondisi baterainya. Baik, bagaimana hasil versus gaming dari kedua smartphone ini? Untuk hasilnya cukup jelas kalau Poco X3 GT lebih unggul daripada Poco X3 Pro, baik dari sisi gameplay, suhu, serta baterainya. Jadi untuk yang mengatakan kalau performa Snapdragon 860 yang bisa lebih unggul atau setidaknya menyamai performa Dimensity 1100, saya rasa kurang tepat. Yang paling terasa saat kita bermain Genshin Impact, perbedaan performanya cukup jauh. Paling Dimensity 1100 kalah di unlock grafik beberapa game daripada Snapdragon 860. Jadi kesimpulannya saya rasa cukup worth it untuk upgrade dari Poco X3 Pro ke Poco X3 GT. Oke, cukup sekian untuk versus gaming antara Poco X3 Pro melawan Poco X3 GT. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.